Si tukang asumsi Uti Watimena memfitnah Islam dengan segala asumsinya, sok tahu, demi menahan seorang mu'alaf yang hendak menikah dengan seorang muslim. Kabar akan menikahnya seorang wanita Kristen dengan seorang apologet muslim yang ternama, yaitu Bang Zuma, dengan Ica yang seorang Kristen, membuat heboh dunia apologet Kristen yang langsung kebakaran dan sibuk berasumsi dan bertipu-tipu daya, berusaha mempertahankan agar satu orang saja tidak mu'alaf. Padahal kalau mereka tahu, setiap hari ada ratusan orang mu'alaf di dunia ini. Pertumbuhan Islam akan cepat sekali jelang kiamat, sesuai nubuat Nabi Muhammad, bahwa kelak seluruh dunia, seluruh bumi ini akan menjadi muslim semua sebelum hari kiamat tiba. Mereka bisa apa? Tak bisa mereka melawan kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak orang yang cerdas dan pandai dan mampu melihat kebenaran tentang Islam, sesungguhnya agama satu-satunya agama di dunia ini. Islam itulah terang yang sebenarnya, sedangkan gelap adalah di sisi mereka. Itu seandainya mereka tidak terlalu bodoh. Bagaimana tidak? Kitab suci mereka saja, Bible, yang sering disalah tafsirkan menjadi Alkitab, padahal Holy Bible itu hanyalah terjemahan dari terjemahan. Banyak sekali kata-kata atau istilah dalam Quran yang mereka comot dan masukkan secara perkosaan, secara paksa ke dalam Bible mereka. Seperti tentang kata Injil, kata Allah, dan lain sebagainya. Dan kini yang di mode yang terbarunya, yang edisi revisi, bahasa terkini, bahasa Indonesia terkini, makin banyak lagi kata-kata dalam Quran yang mereka ambil secara paksa. Mereka benci Islam, tapi mengambil istilah dalam Quran. Lalu mereka terjemahkan secara sembarangan dan asal. Ngaco isinya. Hal seperti ini, yang hoax seperti ini, mereka percaya sebagai Bible, sebagai kitab suci mereka. Beragama dengan modal hoax, itulah mereka. Tak hanya isi Bible yang asli yang mereka hoaxkan atau asumsikan, tapi juga ajaran Quran dan ajaran agama lain, agama Islam yang mereka asumsikan sendiri, secara sotoy, sok tahu, padahal salah besar. Berikut ini adalah perkataan Uti Watimena yang hoax, full asumsi tentang Islam, sok tahu tentang agama Islam. Ketika ia mengintimidasi Ica agar tidak mau menikah dengan Bang Zuma. Dia mengaku-ngaku paling tahu dan paling paham tentang Islam, padahal dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Sejak dari kecil pengetahuan Islamnya nol. Kita dengarkan saja ocehannya yang berikut ini. Yesuslah satu-satunya yang tidak ada mayatnya di muka bumi ini. Ini bukan manusia yang begini, Ica. Ya, Yesuslah satu-satunya jenazahnya yang tidak ada di kolong langit ini. Ya iyalah, orang Yesusnya belum mati, cuma diangkat aja ke awan. Yesuslah satu-satunya yang dilihat oleh 500 Mana buktinya? pasang Sebutkan mata. satu saja nama orang yang melihatnya. Lalu malaikat Tak ada, turun zero. memberitahukan bahwa dia akan datang Hari-hari lagi, kerjanya hanya menjajakan di hoax, awan-awan. asumsi dan ngibul tipu-tipu. Ya, dan kalau kamu berlogika, kamu berpikir ini nggak mungkin cuma nabi, tidak bisa. Itu kan menurut asumsimu, kebodohanmu Tuhan sendiri, yang hoax. datang menunjukkan dirinya dalam wujud manusia, dan sekarang kan sudah dan semua lihat begitu banyaknya kesaksian orang Kristen yang mengalami Roh Kudus, ulah jamaah jin yang Roh mereka Kudus kira itu. sebagai Karena Roh apa? Kudus. Karena ini adalah bukti yang absolut bahwa kita itu percaya, mengimani kepada sesuatu yang real, bukan yang cuma yang nun jauh di sana. Nah ini Ajaran ya, Pak dia Juma itu mulai Tuhannya nun asumsi jauh di sendiri, sana. hoax. Mereka Sok buat tahu konsep tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak karena bisa Tuhan membedakan nun jauh mana di sana, manusia, tak mana terhampiri, nabi, nggak pernah mana berbicara dengan Tuhan, manusia. Sang Pencipta Tetapi Yesus, kita yaitu punya Allah Subhanahu wa keteguhan Ta'ala. iman yang luar biasa. Teguh ini, tahu nggak? Karena apa ya? Karena dia itu nyata, real gitu loh. Itu loh Ica, kamu harus kuat di situ ya. Kuat dalam hoax Jadi dan kalau mau asumsi. misalnya ada apa-apa dengan Pak Juma, nggak usah disiarkan. Kasih orang Kristen yang lemah imannya melihat kamu, ya kan? Ketakutan kan dia. Lebih tepatnya, bukan yang lemah iman, tapi yang masih
kurang bisa dibodohin gitu loh. Oke, kita jawab satu-satu asumsi hoak liarnya tentang Islam. Sok tahu dia nih. Pertama, kalau Uti Watimena ini mengaku dulunya kecilnya pernah menjadi Muslim, maka dia pasti pernah melakukan sholat, ya kan? Itu kalau benar dia pernah menjadi Muslim. Nah, saat sholat itulah minimal manusia Muslim itu 5 kali sehari melakukan dialog dengan Allah, dengan Tuhannya. Lalu saat berdoa biasa, itu pun dialog dengan Allah, dengan Tuhannya, secara langsung, tanpa perantara. Tak perlu pergi ke gunung, tak perlu berendam sungai, tak perlu susah payah. Allah itu dekat, Allah sendiri bersabda, aku sedekat urat lehermu. Baca Quran surat 50 Kaf ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kita bahas juga kata kami atau nahnu di ayat ini ya, nanti daripada dia pertanyakan lagi, atau dia hoax naik lagi, atau dia asumsikan lagi. Bagi apologet Kristen yang ngakunya guru bahasa Inggris kayak atau penafsir bahasa Inggris kayak mestinya tahu tentang kaidah bahasa royal we. Nah, di kata nahnu kami yang kedua itulah royal we-nya. Ayat 16 surat Kaf ayat Quran surah 50 ini ada dua kata nahnu, dua kata kami. Di kami yang kedua, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Di sini kami adalah kami royal we, pengagungan diri Allah. Allah yang maha hebat, maha segalanya. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang Tuhan asli itu lebih dekat daripada urat leher. Itulah makna nahnu atau kami di kalimat kedua dalam ayat ini, yaitu menunjukkan kemahakuasaannya Allah yang mampu lebih dekat pada manusia daripada urat lehernya. Padahal di Quran surat 57 Al-Hadid ayat keempat disebutkan juga bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka layaklah Allah menyebut dirinya nahnu atau kami, karena Allah itu maha kuasa. Allah Maha Agung bisa berada di mana saja Dia kehendaki. Allah tak terbatasi oleh ruang dan waktu, bebas dimensi. Itulah makna dari nahnu atau kami royal we itu. Allah sang pencipta ruang dan waktu dan bebas dimensi. Allah tidak pernah mati, Tuhan asli tidak akan pernah mati. Sedangkan kata kami yang pertama dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya itu, kami di situ berbentuk plural karena dalam menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya itu, Allah melibatkan makhluk ciptaannya. Seperti dalam proses penciptaan manusia, Allah melibatkan kedua orang tua bayi tersebut ataupun dokter yang menanganinya, dan juga malaikat Jibril yang meniupkan nyawa ke embrio seonggok daging manusia di dalam rahim tiap ibunya. Itulah kenapa disebut kami atau nahnu di situ yang plural kali ini artinya. Sungguh hebat dan canggih ayat Quran itu. Dalam satu ayat terkandung dua contoh kata nahnu atau kami yang berbeda maknanya. Kami sebagai plural dan kami sebagai royal we itu. Sungguh luar biasa. Hanya Quran yang bisa begini. Think about that. Islam atau Quran itu hanya ditujukan bagi orang-orang yang pintar, yang smart. Coba lihat, mana ada ilmuwan yang murtad. Yang ada ilmuwan pada mu'alaf.